Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka kita melaksanakan tugas kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, di tengah aktivitas kita, kesibukan kita sehari-hari, kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka kita mencoba mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam. Bagi yang sudah mengetahui, tentu ini sebagai atau sarana murojaah, kita mengingat-ingat dan juga mudah-mudahan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita mengetahui bahwa akan berbeda amalan yang didasarkan ilmu dan amalan yang tidak berlandaskan ilmu. Insyaallah kita akan meneruskan materi kita masih berkaitan dengan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang sirah atau perjalanan dakwah Rasulullah SAW ini juga penting. Untuk apa? Satu, kita dapat pelajaran bagaimana perjuangan, kesungguhan, keuletan menyampaikan risalah Allah. Tentu tidak selalu berjalan manis, tapi terkadang menghadapi berbagai rintangan, dan itu merupakan sunnah daripada Nabi dan Rasul. Kita akan lebih mencintai agama ini ketika kita mengetahui bagaimana sejarah agama ini ditegakkan. Itu diantara pentingnya kita mengetahui tentang sirah atau sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Selain itu juga kita
mengetahui bagaimana dakwah yang mesti kita lakukan dengan mempelajari sirah, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengetahui metode-metode, contoh perilaku yang dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri teladan, contoh terbaik dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin kita mencoba mengetahui bagaimana dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, dakwatus sirron, karena menghadapi berbagai tantangan, tekanan. Kedua, juga kita mengetahui pada pertemuan yang lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka, dakwatu jahron, berbagai tantangan baik secara fisik maupun verbal. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan keimanan sampai disiksa dan syahid. Kita ketahui itu yang terjadi di keluarga Yasir. Yasir itu disiksa sampai syahid, wafat, dan itu syahid pertama dalam Islam. Itu Yasir. Istrinya juga sampai ditumbak kemaluannya dan jadi syahidah pertama di dalam Islam. Begitu juga perlakuan yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah. Itu fisik. Juga secara verbal, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilabeli oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu dengan label majnun, gila, dengan label syahir, penyihir, yang menyebabkan anak dengan bapak tidak sejalan, keluarga berpisah karena keyakinan, keimanan, ketauhidan. Oleh karena itu Rasulullah SAW dijuluki sebagai pemecah belah keluarga, itu secara verbal. Tapi itu tidak menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Allah. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ketika menginjak tahun ke-6 kenabian, artinya Rasulullah SAW terus melakukan dakwah tahun ke-6 kenabian. Itu
mendekati musim haji, orang-orang musyrikin Quraisy yang sedemikian rupa dia menentang, menghambat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-6 kenabian, mendekati musim haji, mereka sangat khawatir karena di musim haji itu akan datang ke Mekah, ya, itu jemaah haji dari berbagai wilayah. Mereka mencoba melakukan antisipasi, pengawasan bagaimana supaya jamaah haji yang datang ke Mekah itu tidak bisa melakukan interaksi dengan Rasulullah SAW. Karena kalau sampai mereka berinteraksi dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka, akhirnya mereka menerima dakwah Rasulullah dan akhirnya jadi pengikut Rasulullah, itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Mereka melakukan penjagaan, pengawasan, ya, waskat, gitu, pengawasan melekat. Tapi qadarullah wa makaru wa makarallah. Mereka membuat rencana, tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya rencana. Wallahu khairul makirin, dan tentu rencana Allah itu rencana yang terbaik. Di tahun ke-6 Hijriah ini ada jemaah haji yang datang dari Yasrib, yang kemudian Yasrib itu berubah nama menjadi Madinatul Rasul, Madinatun Nabi, setelah nanti Rasulullah SAW hijrah ke sana. Kita mengenal Yasrib itu sekarang dengan sebutan kota Madinah. Di tahun ke-6 Hijriah itu, ya, sebagaimana ditulis oleh para ahli sejarah, itu cikal bakal awal mula Islam berkembang. Itu ada 6 orang jamaah haji yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun ke-6 kenabian, jadi 6 tahun setelah kenabian. Di tahun itu, ya, secara sembunyi-sembunyi mereka bertemu Rasulullah SAW di wilayah Mina. Di sana ada Bukit Aqobah. Sekarang itu jadi tempat Jamarot, ya, sekitar Jamarot, tempat jumroh di Aqobah itu, di lembah. Ya. Karena sekarang bukit itu kita tidak dapatkan, ya, karena sudah, ya, penataan gedung Jamarot berlantai sekarang itu. Tapi kita ketahui, ya, ketika dari ke arah tenda itu kan agak turun, yaitu Aqobah. Aqobah itu jumroh yang paling dekat ke haram. Ya, kalau kiblat di sebelah barat berarti paling barat itu Aqobah, ya. Yang tengahnya wusta, yang kalau di kita mungkin paling timur itu Ula. Di sekitar Aqobah itu mereka sembunyi-sembunyi
menghindari supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka terus melakukan pemantauan, jangan sampai ada interaksi Rasulullah dengan jemaah haji yang datang dari luar Mekah. Dan pertemuan itu pun terjadi. Rasulullah bersama 6 orang yang datang dari Yathrib. Mereka berbaiat, ya, berbaiat artinya sumpah setia, ya, sumpah setia akan menjalankan syariat, ya, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebut baiat Aqobah Ula. Jadi baiat ini bukan, ya, ciri mereka masuk Islam, bukan. Karena sekarang ada yang memaknai baiat itu kita mau masuk Islam ya dengan berbaiat, tapi baiat itu diambil oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mengikat. Karena ba'aya bi'u itu artinya kan jual beli. Ba'aya bi'u itu jual beli. Jual beli itu artinya transaksi, akad, perjanjian, kesetiaan. Mereka berbaiat di Aqobah. Itu cikal bakal, ya, Islam mulai berkembang. Ternyata yang 6 orang ini yang datang dari Yathrib, mereka kembali setelah selesai melaksanakan ibadah haji, dan sesampainya di Madinah mereka menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Sehingga di tahun berikutnya haji, ya, berikutnya itu haji berikutnya itu berarti kalau tadi di tahun ke-6, ini berarti tahun ke-7 kenabian. Itu datang lagi jamaah, ya, dari Yathrib. Yang tahun lalu itu 6 orang, tahun berikutnya itu datang 12 orang. Ya, 12 orang. 12 orang itu terdiri dari 5 orang yang sudah berbaiat di tahun yang lalu, berarti tambahnya itu 7 orang, ya, 7 orang. Mereka juga bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bagaimana mereka berdakwah di Yathrib, di luar Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW itu memutuskan untuk mengirim, ya, da'i, ya, mengirim sahabat ke Yathrib, dan yang diutus oleh Rasulullah SAW itu sahabat Mus'ab bin Umar. Ini strategi dakwah Rasulullah SAW. Jadi kita memang perlu gitu. Untuk apa? Untuk mengirimkan dai-dai. Kenapa? Karena kalau sekali datang, bayangkan untuk menunggu haji itu, karena jarak Mekah ke Yathrib atau yang sekarang disebut Madinah itu bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh, ya. Mereka rata-rata jarak tempuh itu Mekah Madinah ketika itu tidak kurang dari 14 hari perjalanan, ya. Dan sehari itu rata-rata mereka menempuh perjalanan itu 50 km. Jadi kita bisa hitung
Kalau sehari menempuh perjalanan 50 km kali 14 hari berapa? Ya sekitar itu. Jarak Mekah Madinah itu ya sekitar di 700-800 km. Itu jalur normal. Artinya jalur normal itu bukan jalur normal sekarang. Karena sekarang kan sudah jalur bis. Apalagi sekarang udah ada kereta cepat. Dengan kereta cepat itu cukup waktu singkat, hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Sampai itu kereta cepat Mekah Madinah itu 1,5 jam sampai 2 jam. Itu kereta cepat ya, efektif tuh kereta cepat karena perjalanan yang sangat jauh. Kita bayangkan perjalanan Mekah Madinah ditempuh dalam waktu 14 hari dengan medan itu tandus dengan medan gurun, pasir, gurun, batu. Itu subhanallah bagaimana perjalanan salafus sholih atau generasi awal Islam, generasi terdahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memutuskan mengirim bersama rombongan itu ke Yathrib itu Mus'ab bin Umar sebagai mubali, sebagai da'i yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Ternyata cukup efektif. Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengirimkan da'i. Buktinya apa? Di tahun berikutnya itu datang jamaah haji dari Yathrib itu berjumlah 70 orang. Dan yang perlu diperhatikan bahwa orang musyrikin Quraisy itu mereka bukan semakin lalai, justru mereka semakin ketat, semakin meningkatkan pengawasannya. Dan dalam dakwah ini memang diperlukan siasat, diperlukan strategi. Jadi ini perlunya kita mengetahui sirah, mengetahui sejarah. Bagaimana siasat, bagaimana strategi. Ketika di tahun sebelumnya itu ada 7 orang, 6 orang, lantas 12 orang. Sekarang jumlah 70 orang. Bagaimana untuk menghindari dari pengawasan musyrikin Quraisy? Oleh karena itu diambil strategi. Mereka berangkat haji itu dengan bergabung jamaah musyrikin, kaum musyrikin. Mereka bergabung. Mereka tidak memisahkan diri. Di tenda-tenda mereka berbaur dengan jamaah haji yang lain. Di kemah-kemah mereka bergabung. Pengawasan dari musyrikin Quraisy itu betul-betul ketat. Tapi bagaimana yang 70 jamaah kaum muslimin ini, mereka ingin sekali setelah mereka mendengar dakwah Rasulullah, ingin sekali mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi gimana caranya? Mereka berbaur di tenda-tenda.
akhirnya mereka ya, membuat strategi ya, sebuah pertemuan ketika malam senyap mereka bertemu lagi di sekitar Jamarot sekarang, di Aqobah, bahkan di lembah ya, yang hampir mendekati dengan Aqobah Ula. Jadi di lembah bertemu Rasulullah SAW. Itu pertemuan singkat. Pertemuan itu dibikin singkat. Kenapa? Menghindari apa tuh istilahnya penyergapan. Takut-takut mereka disergap ya. Atau di OTT itu apa tuh namanya? Jangan sampai tertangkap basah ya, OTB mungkin tertangkap basah oleh orang-orang Quraisy ya. Pertemuan itu singkat dan disitulah Rasulullah SAW bertemu dengan mereka waktu singkat dan mengambil baiat dan terjadi itu baiat Aqobah Tsani. Itu baiat Aqobah Tsani. Di isi baiat itu ya intinya kalau di kita itu kebulatan tekad apa tuh? Sumpah setia, kebulatan tekad dan betul ternyata mereka mengendus informasi ada pertemuan Rasulullah SAW dengan jamaah haji, terendus ya. Akhirnya mereka melakukan penyergapan tapi dengan sigap ya. Rasulullah itu memerintahkan mereka kembali ke kemah-kemah dan tidak ada aktivitas, langsung mereka tidur di kemah itu berbaur. Dan dari pimpinan Quraisy juga mereka melakukan inspeksi ke tenda-tenda jamaah dan menginterogasi itu bahwa siapa yang melakukan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Akhirnya terjadi riuh rendah di tenda-tenda itu dan mereka menyatakan siapa, karena kami semua ada di tenda, kami semua tidur terlelap, tidak ada yang keluar dari tenda ya. Itu strategi, itu siasat. Dan akhirnya apa? Karena kaum muslimin itu tuh berbaur dengan jemaah yang lain. Ketika jemaah yang lain mengatakan siapa? Enggak ada yang keluar dari tenda. Siapa yang melakukan pertemuan dengan Rasulullah, dengan Muhammad? Tidak ada. Jemaah kaum muslimin itu hanya mereka saling melirik berisyarat, mereka tidak mengiyakan ya, mereka tidak menyangga, mereka terdiam. Itu siasat ya, strategi. Jadi memang dalam melaksanakan syariat itu ya kita tidak ya ada itu dengan sirah itu kita tahu bahwa perlu ada strategi, perlu ada siasat bagaimana dalam rangka menjalankan atau melaksanakan syariat itu. Kita bisa tahu dari sirah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah baiat Aqobah yang kedua, mereka pasca hajian itu Rasulullah SAW itu kembali mereka ke sana, tapi kan ada di baiat Aqobah itu agar bagaimana mereka itu membentuk
kelompok, dibentuklah kelompok, diangkatlah. Kalau sekarang jamaah haji itu kan dibentuk per 40 orang, itu 40 orang itu kan rombongan. Dari 40 orang itu diangkat satu orang pimpinan, disebut karom, ketua rombongan per 40 orang. Dan dari 40 orang itu dibikin lagi kelompok kecil per 10 orang. Jadi 10 orang itu satu regu. Satu regu itu 10 orang, satu rombongan 40 orang. Per 10 orang itu diangkat lagi satu orang pimpinan, disebut karu, ketua regu. Untuk ini strategi dakwah Rasulullah. Maka dari 70 jamaah itu Rasulullah itu mengangkat di antara mereka itu 12, dibikin 12 kelompok. Jadi ada ketuanya, ada pimpinannya, ada imamnya. Untuk apa? Yang 12 orang dari 70 jamaah itu, 72 jamaah itu artinya untuk apa? Untuk mengontrol ya, apakah mereka itu mengontrol pelaksanaan beat itu, apakah mereka melanggar atau mereka taat melaksanakan sumpah janjinya itu. Itu biasanya di kita juga di organisasi-organisasi keislaman itu juga sama. Jadi ketika ngangkatan pelantikan ketua, biasanya itu kan ada sumpah atau janji. Di pemerintah juga sama itu. Kalau pelantikan pimpinan Kapolri atau panglima segala macam, atau kepala dinas, menteri juga kan itu suka ada dibacakan sumpah ya, sumpah itu itu beat, itu beat, itu harus ada yang mengawasi apakah dia melanggar itu ya. Presiden juga kan itu bersumpah ya, itu di MPR kalau melanggar itu kan bisa di impeach kayak gitu. Maka 70 orang itu kembali ke Yasrib dan mereka melakukan dakwah di sana. Tekanan yang dihadapi Rasulullah SAW itu di Mekah itu bukan mereda, justru sampai klimaks. Pasca tindakan fisik yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu mengizinkan hijrah pertama itu ke Habasah, ya, ke Habasah, ke Najasyi. Berapa orang? Gelombang pertama itu ya dipimpin oleh, waktu itu termasuk Utsman bin Affan, ke Habasah. Dikejar juga itu sama orang-orang musyrikin Quraisy, dikejar juga, tapi tidak terkejar karena sampai di pantai, sudah naik kapal, sudah naik perahu, orang kafir Quraisy itu tidak sampai mendapatkan kaum muslim yang hijrah pertama ke Habasah. Sesampainya di Habasah, itu juga orang musyrikin Quraisy ya, tidak tinggal diam. Mereka mengirim utusan lagi, mengirim
diplomatnya itu ke Habasah, diplomat ke Habasah untuk mempengaruhi penguasa Habasah Najasyi. Mereka menjelaskan, tetapi kaum muslimin juga kan berusaha menjelaskan, memberi pemahaman kepada penguasa Habasah, meyakinkan apa yang dialami mereka di Mekah dan apa sebetulnya yang mereka pertahankan keyakinan di Mekah itu. Akhirnya diplomat musyrikin Quraisy itu kembali tanpa hasil. Tapi tidak sampai situ. Mereka mengirimkan berita hoak itu. Hoak itu dari dulu sudah dilakukan, bagaimana untuk mengacaukan, mempengaruhi itu berita-berita bohong itu. Mereka kirimkan berita ke Habasah bahwa di Mekah sudah kondusif, itu ceritanya itu. Mereka sudah kondusif. Akhirnya apa? Kaum muslim yang sudah hijrah di Habasah, mereka kan kena rindu ke kampung halaman, kembali ke Mekah. Ternyata sesampai di Mekah, ternyata di Mekah bukan kondusif, bahkan suasana semakin menjadi-jadi. Di prank, ya, kena prank tuh. Akhirnya gimana? Akhirnya Rasulullah SAW itu mengizinkan mereka juga untuk hijrah kembali ke Habasah. Bahkan itu tidak hanya mereka yang sudah hijrah kembali lagi, tapi ada juga sahabat ya bertambah yang hijrah ke Habasah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mendengar ya, Raja Habasah meninggal, itu Raja Najasyi itu meninggal, Rasulullah SAW itu mendoakan, dan itulah ya, yang kita lakukan, sholat goib itu. Ini sholat goib. Rasulullah sholat goib artinya apa? Itu sholat goib pertama Rasulullah itu mendoakan sholat jenazah. Ya. Itu ketika jenazah tidak ada di depan kita, di hadapan kita, makanya sebutnya sholat goib. Goib itu artinya ya jenazahnya goib, tidak ada di hadapan. Itu Rasulullah SAW itu melaksanakan, mendoakan dengan sholat goib untuk Raja Najasyi. Perlakuan suasana di Mekah itu semakin meningkat, tingkat represif gitu kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga ya itu berusaha. Akhirnya beliau mencoba untuk hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif. Kenapa sampai Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Taif? Dan kita tahu itu di tahun ke-10 kenabian. Ingat bahwa Rasulullah SAW itu pasca menerima wahyu itu dakwah di Mekah itu 13 tahun. Jadi kita bayangkan kalau 10 kenabian itu berarti kan Rasulullah tinggal di Mekah 13 tahun. Di Madinah itu 10 tahun. Membangun Madinah itu, dakwah Madinah itu sampai terwujud masyarakat Madinah itu 10 tahun. Kalau di kita 2 periode itu. 2 periode itu Rasulullah cukup 2 periode itu membangun mereka. Tidak nambah lagi.
Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ke-10 itu kenapa perlakuan musyrikin Quraisy itu semakin menjadi-jadi? Karena di tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pasca pemboikotan. Bayangkan tadi tahun ke berapa, ke-6, ke-7 ya, tahun ke-6 ke-7 setelah itu mereka melakukan pemboikotan. Itu pemboikotan umum, tidak boleh transaksi jual beli, tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh ada suplai impor makanan, dan diboikot. Bukan waktu sebentar itu, 3 tahun itu Rasulullah diboikot itu, di Mekah itu diboikot itu 3 tahun. Di embargo itu, embargo ekonomi itu 3 tahun, bukan waktu sebentar. Sampai-sampai mereka ya makan itu, subhanallah, ada kulit kayu, mungkin ada apa yang itu, subhanallah, dahsyat itu. Akhirnya, dan di tahun itu juga di tengah pemboikotan, Rasulullah SAW ditinggalkan wafat. Oleh siapa? Itu oleh istrinya tercinta Siti Khadijah, yang selama ini menopang dakwah. Dia mendanai dakwah Rasulullah SAW. Dalam kondisi itu Rasulullah SAW itu ditinggalkan wafat. Dan itu waktu pemboikotan itu, pemboikotan umum itu lagi diembargo itu Rasulullah. Jadi seolah-olah ya kondisi Rasulullah itu dalam kondisi sangat-sangat apa tuh ya, sangat-sangat sulit itu. Sampai-sampai mereka melakukan itu. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka menyiapkan diri pribadi Rasulullah SAW itu supaya punya apa tuh, mental kuat itu uji mental uji nyali itu Rasulullah. Akhir pemboikotan itu terjadi, tapi di tahun itu juga ya, kebetulan di tahun itu kan Rasulullah itu sebelumnya itu, sebelum pemboikotan itu Rasulullah juga kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu Allahumma ijil Islam, ya Allah kuatkan Islam ini ya, birajulain, dengan 2 orang. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu Umar ibn Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Jadi ya Allah kuatkan Islam ini dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal gitu kan. Gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memilih Umar. Memang Umar ini juga paling keras itu, sering dia juga melakukan apa, perlakuan kasar itu ke kaum muslimin itu Umar itu kenapa? Dia itu orang sensitif. Umar itu sangat sensitif, dia temperamen sensitif itu. Biasanya orang-orang yang itu kan sensitif itu, maka biasa preman-preman itu tekaupan sensitif dia, sensitif. Dia itu kenapa? Dia itu merasa ya, kok Muhammad ini
menghina-hina ajaran nenek moyang. Kok dia ini mau mengganggu tradisi ya, yang sudah berjalan turun-menurun. Itu Umar. Jadi ada. Tapi di dalam hati dia juga ada semacam kegalauan. Ya, kegalauan. Kok bisa gitu? Orang Islam ini ya, kok dia sudah ditekan sedemikian rupa, diperlakukan sedemikian rupa, kok dia teguh gitu, pendiriannya gitu. Kok apa sih yang mereka pertahankan? Apa yang hendak mereka dapatkan gitu? Karena untuk urusan materi jelas posisi mereka itu tidak, untuk posisi duniawi itu tidak sangat menguntungkan, tidak menguntungkan sama sekali. Jiwanya terancam, ya. Mungkin ekonominya juga terganggu, gitu. Apa sih yang mereka itu ada sampai. Oleh karena itu satu ketika Umar itu dia melihat ingin menghentikan persoalan ini, berarti akar persoalannya itu Muhammad. Kalau kita bilang itu biang keladinya itu Muhammad. Makanya kata Umar itu berniat, saya akan bereskan, saya akan habisi itu Muhammad. Itu niat dia. Makanya dia keluar rumah dengan apa? Dengan pedang terhunus. Apa maksudnya? Karena gini, ya, kebiasaan dulu itu di padang pasir itu, dulu itu orang dulu itu di Saudi sana itu, di daerah gurun itu, mereka kemana-mana itu tidak pernah lepas dari pedang. Jadi pedang itu senantiasa ada, kemana-mana mesti bawa pedang. Cuma bisa dibedakan, kalau pedang itu disarungkan, berarti kondisi mereka damai, itu saja. Tetapi ketika mereka mengeluarkan pedang dari sarungnya, berarti posisi dia dalam siaga, hendak perang. Jadi bisa ketahui, jadi ketika melihat orang itu dengan pedangnya itu biasa, tapi ketika pedangnya disarungkan, ada di pinggangnya, ada di punggungnya, mereka damai. Tapi ketika ada orang keluar dan membawa pedang terhunus, berarti itu pertanda bahwa orang itu hendak melakukan perang atau melakukan perlawanan atau tantangan. Itu beda. Ya. Ketika itu Umar keluar. Jadi bukan gini berangkat, gitu kan? Pisau disimpan sembunyi kayak gitu. Udah baru ditusuk itu ada kita itu Brutus itu menikam dari belakang. Yang jantan itu ketika dia berniat melakukan apa, tindakan apa, tantangan apa, dari rumah keluar pedang sudah terhunus. Itu jantan. Orang-orang pada tahu, oh ini orang ngajak perang ini. Ngajak perang ini. Dia sudah keluarkan pedangnya. Di tengah jalan itu ada yang nanya, hendak kemana kau Umar? Saya mau habisi Muhammad yang menjadi sumber masalah di Mekah ini, akan saya habisi. Itu nanya, Umar, kenapa engkau jauh-jauh menemui Muhammad? Itu saudara kandungmu itu udah jadi pengikut Muhammad. Oh, dia lebih-lebih puncak kemarahannya itu, dia berbelok arah
hendak menuju rumah Rasulullah, akhirnya dia belok arah menuju saudaranya itu, adiknya. Enggak banyak tanya, dia gedor-gedor pintu. Padahal di dalam itu Fatimah ya adiknya itu namanya, dengan suami itu lagi belajar Al-Quran itu. Akhirnya gimana, singkat cerita dibukalah pintu itu ya, sama adik iparnya tuh dibuka, lembaran Al-Quran itu sengaja disembunyikan, tapi Umar langsung ke dalam. Tadi saya mendengar bacaan apa itu? Oh, itu bukan, kami ngobrol biasa. Umar dengan tanpa banyak tanya, dihajarlah tuh ada iparnya sampai tersungkur berdarah. Akhirnya adiknya itu Fatimah itu bangkit menemui Umar, meredakan, menjelaskan kepada Umar, apa kalau ini yang kami yakini, Allah Subhanahu wa ta'ala ditamparnya juga itu adik perempuannya, itu ditamparnya juga oleh Sayyidina Umar. Dan di tengah itu akhirnya adiknya nih yang perempuan itu, apakah ini yang kau lakukan Umar? Bahkan akhirnya Umar itu mencoba merebut ya lembaran, ya apa ini, saya tahu, dan apa isinya ini, dan dibacakan, dan itu ayat Al-Quran surat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, dan seterusnya. Umar itu bergetar karena dia paham apa isi ayat itu, apa makna dari ayat itu ya. Karena seperti di Quran surat Fussilat itu ayat 3 kan dijelaskan Qur'anan Arabiyan gitu. Jadi memang bahasa Arab, bi Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas. Paham Umar itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia meminta izin, dia akan menemui Rasulullah, tapi bukan untuk membunuhnya. Tapi sekarang dia ingin menemui Rasulullah itu untuk bersyahadat, beriman, menjadi pengikut Rasulullah dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan disampaikan ya, oleh guru yang mengajarkan ke adiknya itu, ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan Umar. Rasulullah SAW itu berdoa agar menguatkan Islam ini dengan engkau Umar, atau dengan Abu Jahal ibnu Hisham. Akhirnya Umar berangkat menuju rumah Rasulullah, dan Rasulullah SAW itu waktu itu sedang berada di rumah dekat Bukit Sopa sekarang. Sopa Marwah, di Bukit Sopa, rumah di sana. Rasulullah bersama Hamzah. Dan memang waktu itu yang masuk Islam itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu sebelumnya itu jarak 3 hari itu. Hamzah masuk Islam kepada Rasulullah. 3 hari kemudian Umar datang ke rumah itu, dia mengetuk pintu ya. Hamzah paman Rasulullah yang ada di situ, dia bertanya siapa yang mengetuk pintu itu, dan dilihat dari lubang pintu disampaikan Umar. Kata Hamzah, bukakan pintu.
Kalau dia macam-macam, akan saya habisi dia dengan pedangnya. Gitu. Pas dibukakan, langsung Hamzah itu bertanya kepada Umar, hendak apa engkau kemarin? Apa yang mau engkau lakukan? Kalau engkau mau menganiaya Rasulullah, maka urusannya dengan saya akan hajar engkau dengan pedangmu. Artinya apa? Itu bahasa ya yang untuk menunjukkan engkau itu tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata Umar itu menyampaikan niat baiknya, saya ingin masuk Islam. Dan Rasulullah SAW itu menghampiri Umar ibn Khattab, dia memegang tangan Umar, dan Rasulullah SAW itu menunjukkan sikapnya kepada Umar. Kalau engkau mau menentang ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala berkuasa, tapi saya berdoa mudah-mudahan engkau yang akan menguatkan Islam ini. Dan di sana Umar ibn Khattab itu masuk Islam. Itu ya, jadi dalam kondisi sulit dan lain sebagainya, ternyata itu dengan kita mempelajari sirah itu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dia mewujudkan rencana-rencananya. Ya mungkin kadang-kadang kita suka berburuk sangka. Tapi dengan sirah ini, dengan kita mengetahui bagaimana sejarah perjuangan dan lain sebagainya, ini kita kan banyak diberi keyakinan, diberikan itu pelajaran, tuntunan. Kenapa? Bahwa sesuatu yang istimewa itu, sesuatu yang baik itu kadang-kadang ya harus diraih dengan perjuangan yang membutuhkan pengorbanan luar biasa. Ya, pasca itu pemboikotan, itu Rasulullah SAW itu menyampaikan ke pamannya Hamzah yang sudah masuk Islam. Rasulullah menyampaikan bahwa karena embargo itu, pernyataan maklumat boikot itu kan mereka tulis, mereka sepakati, dan mereka tempelkan itu maklumat itu. Kalau sekarang itu perpres ditempel itu di Ka'bah, itu di dinding Ka'bah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Hamzah, kepada pamannya, kepada Hamzah, bahwa maklumat instruksi pemboikotan itu sudah tidak berlaku. Kata Hamzah, dari mana engkau tahu? Kata Rasulullah, Jibril sudah menyampaikan kabar bahwa kertas itu sudah tidak ada, habis dimakan raya. Dan yang tersisa itu hanya tulisan Bismillahumma. Hamzah, ini benar apa enggak yang disampaikan Rasulullah? Akhirnya Hamzah memanggil tokoh-tokoh dari musyrikin Quraisy dan dia menyampaikan, mari kita buktikan kalau betul yang disampaikan bahwa maklumat itu sudah habis dimakan rayap, berarti bahwa boikot ini berakhir. Akhirnya mereka bersepakat, betul enggak? Dan mereka buktikan, dilihat, betul Pak.
tulisan maklumat yang ditempel di dinding Ka'bah itu betul sudah habis dimakan rakyat, dan yang tersisa itu tulisan Bismillahumma, ya, dengan menyebut nama Allah. Nanti kita akan mungkin temu bahasan nanti dalam Sulhul Hudaybiyah, nanti dalam perjanjian Hudaybiyah itu ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada Ali, karena waktu perjanjian itu Rasulullah itu subhanallah itu hebat ya, diplomat tuh hebat, menunjuk sekretaris, uktub ya Ali Bismillahirrahmanirrahim. Kata diplomat dari Quraisy nanti itu kan itu apa, mereka menolak. Saya enggak kenal Allah tapi tulis Bismillahumma, Bismillahumma, sepakati. Jadi orang musyrikin Quraisy juga dia tidak menyebut Bismillah, bisa Bismillahumma, Allahumma. Kalau kita mungkin dengan nama Tuhan, ya. Kalau kita nggak mau nyebut Allah, kita dengan nama Tuhan, gitu. Jadi orang Quraisy itu nggak mau menyebut Allah, mau menyebutnya Tuhan yang maha, dengan nama Tuhan gitu. Jadi nggak mau dia nyebut Allah, Tuhan aja. Itu ya, akhirnya apa, boikot atau embargo itu usai di situ, selesai, dan Hamzah itu semakin yakin, tapi bagi orang-orang musyrikin Quraisy semakin menjadi-jadi betul bahwa Muhammad itu sahir. Dia itu ahli sihir, tukang sulap, magician. Dia kok bisa gitu ya, gitu. Sahir, katanya Muhammad sahir. Kembali lagi ke tadi, dalam kondisi Rasulullah itu amul huzni, duka cita, setelah pemboikotan selama 3 tahun, bagaimana susahnya secara ekonomi umat Islam ketika itu. Juga Rasulullah SAW ditinggalkan wafat oleh 2 orang yang sangat ya, membantu dakwahnya, yaitu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, juga oleh pamannya itu Abu Thalib. Akhirnya apa? Rasulullah itu memutuskan hijrah kemana? Ke Taif. Hijrah ke Taif itu tahun ke-10 kenabian. Ke Taif. Sepanjang jalan menuju Taif itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, tapi tidak ada orang yang mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Tentu ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu bagaimana gencarnya mereka memberikan informasi kalau di kita itu mungkin melakukan red notice ya. Apa tuh red notice ya? Jadi catatan merah, waspada. Tidak ada, sampai Rasulullah SAW itu ya, di Taif itu Rasulullah berapa hari? Sampai 10 hari ke Taif itu. Dan terakhir itu Rasulullah SAW itu mendapatkan perlakuan ya, jadi ada ya, yang menggerakkan anak-anak itu, anak-anak untuk melakukan apa ya, sampai lemparan. Rasulullah SAW itu sampai dilempari oleh anak-anak dengan batu. Dan waktu itu Rasulullah SAW itu ke Taif itu bersama sahabat
Zaid bin Harisah. Zaid itu mencoba melindungi Rasulullah SAW dari lemparan batu itu, dan Zaid itu sampai terluka di kepalanya itu. Rasulullah itu, mereka berhenti mengejar Rasulullah itu ya setelah Rasulullah itu berlindung di kebun anggur, di penggoda anggur itu punya Rabi'ah, dan di sana ada kebetulan penunggu di kebun itu. Sampai nanti coba dicari, dibuka, di sini tidak disebutkan ya. Ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika di Taif itu. Sampai di dalam doanya Rasulullah itu di Taif itu, Allahumma inni asku ilaika do'fi kuwati. Itu di antara Rasulullah. Wa ahaniya hailati. Itu di antara doa Rasulullah ketika habis dikejar itu. Allahumma inni asku ilaika do'fi kuwati. Artinya apa? Allahumma ya Allah, ini asku ilaika, aku curahkan. Jadi ini bentuk apa ya? Rintihan Rasulullah. Ini curahan hati terdalam, asku. Jadi kalau di kita itu istilahnya apa ya? Curhat tuh. Jadi ini curahan hati terdalam. Asku do'fi kuwati. Ya Allah, aku ini berserah kepadamu. Dan aku ini do'fi kuwati. Aku ini sangat lemah. Sangat lemah. Dan aku tidak punya siasat yang jitu. Ya Allah, apakah aku akan Engkau serahkan kepada orang yang melakukan tindakan kejam kepadaku? Apakah Engkau akan serahkan aku kepada orang yang dolim berkuasa? Rasulullah SAW di dalam doanya itu sampai-sampai mengatakan, ya Allah, kalau itu menjadi kehendak-Mu, fala ubali, aku tidak apa-apa. Selama Engkau ridho, aku dalam represif tekanan orang-orang yang menentangku, asal Engkau ridho, aku tidak apa-apa. Nanti bisa dicari ya bagaimana doa ya yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Taif dan beliau kembali ke Mekah. Berarti kembali kepada lingkungan suasana yang sungguh sangat tidak nyaman di sana. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu inna rabbaka labil mirsad, itu Allah menekankan dalam Al-Qur'an. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la bil mirsad.
itu memperhatikan kamu. Kita kadang-kadang ya, apakah Allah ini tahu kondisi kita seperti apa, kondisi batin kita seperti apa, kesulitan, tekanan dan lain sebagainya. Ingat, inna rabbaka labil mirsad. Jangan dikira Allah tidak mengetahui. Allah itu sangat tahu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana orang tua sayang kepada anaknya. Tapi engkau mesti mandiri. Engkau itu mesti punya kemampuan. Engkau itu biar dewasa. Bukan orang tua tega. Tapi harus dewasa, harus mandiri, harus punya kemampuan. Dan setelah itu kan peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memanggilnya itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dalam posisi itu amul huzni itu tahun duka cita itu jangan digambarkan hanya sekedar Rasulullah ditinggalkan wafat oleh istrinya, ditinggalkan wafat oleh pamannya. Bayangkan beliau habis mendapatkan boikot itu, penentangan itu. Tapi itu awal mula. Ini awal mula dalam rangka penempaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasca Isra Mi'raj itu kan di tahun ke 10 kenabian itu menginjak ke 11, di tahun ke-12 11 itu Mus'ab bin Umar datang ke Mekah pasca Isra Mi'raj itu. Mus'ab bin Umar itu datang ke Mekah menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan perkembangan dakwah di Yasrib. Itu jadi perkembangan dakwah di Yasrib. Mus'ab itu sampai ada beberapa kabilah itu yang masuk Islam, ketua kabilahnya, kepala sukunya masuk Islam. Akhirnya anggota kabilahnya pun masuk Islam. Mus'ab itu menyampaikan kabar gembira di tengah-tengah Rasulullah SAW itu menghadapi duka, diberikan kabar gembira itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW akhirnya mempersilahkan itu para sahabat itu untuk hijrah ke Yasrib. Itu gelombang selanjutnya itu gelombang 2 hijrah ke Yasrib itu. Dan Rasulullah SAW itu dia terus mendapatkan kabar-kabar perkembangan Islam di Yasrib. Dan ingat bagaimana Rasulullah SAW itu menanamkan strategi dakwah di dalam satu nasihatnya, dalam satu tausiahnya, dalam sebuah khutbahnya. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Salam. Itu hadisnya populer. Ayyuhan nas absus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun niyam udkhulul jannata bis salam. Ini tentang dakwah. Ayuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabat, absus salam, sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di kita kadang-kadang sudah ya,
nggak mau, padahal salam itu kan sebuah dakwah. Kalau kita kan Assalamualaikum, salam sejahtera, Om, nama budaya, salam kebajikan. Kata Rasulullah itu, ayuhan nas absus salam. Itu dakwah Rasulullah absus salam, bahkan absus salam ila man arabta wa malam ta'rif. Sampaikan salam itu kepada yang engkau sudah kenal ataupun yang belum kenal. Salam. Nah, di kita salam masih itu ya. Jadi kalau assalamualaikum gitu kan, kita masih ragu dengan itu. Kita mantapkan lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih kurang juga tuh. Ya, salam kebajikan, salam, Om apa? Nama budaya, itu. Asus. Itu artinya doa. Bagaimana saling mendoakan. Karena apa? Dengan doa itu saling menguatkan, saling mendukung, bisa persaudaraan. Kenapa? Karena kan Rasulullah menjelaskan, ya, mengucapkan salam itu hukum sunnah, tapi kalau menjawab wajib. Kalau kita lagi ada masalah dengan teman, bilang aja Assalamualaikum, ya. Meskipun dia lagi punya masalah, ya, terserah mau jawabnya Waalaikumsalam, terserah gitu. Yang penting kita sudah mendoakan. Itu Rasul absus salam. Terus wa'at imut ta'am, saling berbagi. Ya. Kenapa yang disampaikan Rasulullah itu at imut ta'am, saling berbagi, ya. Karena itu kan tahabu, ya, saling menghadiahkan, kita saling mencintai, ya. Diingatkan oleh Rasulullah at'imu ta'am. Bahkan Rasulullah SAW kan menjelaskan, ya, tentang at'imu ta'am itu dalam hadis panjangnya. Nanti kita di mahsyar itu kan akan dibangkitkan di mahsyar, ya. Al-Quran itu menjelaskan laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi kata Allah, kalian itu akan menghadap aku itu furoda, munfarid, sendiri-sendiri. Jadi tidak berjamaah, ya. Enggak gini, mungkin ormas bring gitu kan. Ormas itu datang gitu. Dari partai ini enggak. Jadi tidak akan partainya apa, ormasnya apa, enggak, furoda. Datang itu kita sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana engkau diciptakan awal. Kita lahir sendiri-sendiri, ya. Meskipun kembar tetap keluarnya satu-satu. Kan? Di sesar ini mah diangkatnya 2 sekaligus, enggak, satu-satu lah kayak gitu. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu khufatan wa oratan, tanpa alas kaki dan tanpa penutup badan. Kebayang ya? Tapi ma bainahuma, yang ada di antara dia itu taqaddama min amalihim. Jadi amal apa yang sudah mereka perbuat itu yang ada pada tiap orang. Pilihannya 2 di situ. Jadi farikun
bisyair wa farikun bil jannah. Tentu farikun bisyair, ada kelompok yang mau ke neraka. Wa farikun bil jannah, ada kelompok yang ke surga. Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqin nara walau bisikin min tamroh. Ittaqin nara, jaga kalian dari neraka. Harus dihalangi dari neraka. Dengan apa? Walau bisikin min tamroh. Meskipun dengan bisikin min tamroh itu satu butir kurma. Mungkin bapak-bapak nanti habis ini ke Pasar Baru beri kurma. Artinya apa? Mungkin yang paling mudah di sana kan kurma. Kurma itu makanan yang mudah didapat itu. Kalau di kita yang mudah didapat apa? Boleh, sape, nonde, pisang, apa? Ragindang, apa aja. Artinya apa? Berbagi. Dan kita menganggap itu sepele. At-imu ta'am. Kadang-kadang kan kita saling berbagi. Ketika ada pertemuan, kita sediakan saling mencicipi at-imu ta'am. Itu Rasulullah sampaikan, itu awal kepada para sahabat Ansor, absus salam, at-imu ta'am, terus wasilul arham, silaturahim. Kita suka memaknai silaturahim itu apa? Kumpul, mengundang, hadir, silaturahim. Tidak salah, tapi kurang tepat. Silah itu nyambung, rahim itu rahmat. Artinya apa? Menyambungkan rahmat. Perhatikan kisah Nabi Nuh alaihissalam di Quran surat Hud ayat 45 kalau tidak salah. Ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika bah itu datang, beliau menyebarkan perahu, semua disuruh naik ke perahunya. Nabi Nuh itu kan berdoa kepada Allah tentang anaknya. Ya. Rabbi inabni min ahli. Ya Allah, anakku itu kan keluargaku. Wanada Nuh itu kan. Wanada Nuh, dan Nuh itu berdoa dengan keras. Nada nida itu panggilan keras. Berdoa kepada Allah dengan keras. Inabni min ahli. Ya Allah, anakku itu kan keluarga. Tapi apa jawaban Allah di ayat selanjutnya? 45 ya? 45 ya? Tapi bagaimana jawaban Allah di ayat selanjutnya? Jawaban Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahli, innahu amalu ghairu shalih. Anakmu itu bukan keluargamu, karena dia beramal dengan amal yang tidak baik. Silaturahim itu artinya, ya, bagaimana kita, ya, menghubungkan, menyatukan keluarga kita itu dalam iman, dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina amanu alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman itu kami akan kumpulkan mereka dengan dzurriyyatahum, dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka, dengan turunan mereka, akan ma'alatsna bihi min syai'. Jadi tidak akan dibedakan amalan mereka. Yang ini mah rajin, yang banget gitu. Yang ini mah rajin tapi kurang banget gitu. Jadi ma'alatsna bihim min amalin min syai', jadi tidak dibedakan.
mereka akan dikumpulkan. Itu silaturahim. Tapi kalau tidak dalam seiman, itu dijelaskan oleh Allah di surat Abasa. Wa idza ja'atis sahah ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likuli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u, pada hari itu seseorang akan lari, menghindar min akhihi, dari saudaranya, adik dan kakak, waktu di dunia ini saling mengasihi, menyayangi. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sohibatihi, sohib itu maknanya pasangan hidupnya, suami istrinya. Wa banihi, dari anaknya. Justru mereka akan terpisah, saling menjauh. Kenapa? Likuli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, karena setiap orang waktu itu sya'nu yughni, sibuk dengan urusannya masing-masing. Silaturahim itu artinya menghubungkan, bukan hanya ketemu. Kalau ada anggota keluarga kita tidak sholat, kita ingatkan, itu silaturahim. Keluarga kita itu tidak melaksanakan ketaatan, kita tegur, itu silaturahim. Ya Rasulullah SAW mengatakan absus salam wasilul arham wa'atimu ta'am wasilul arham. Selanjutnya wasallu bil laili wa nasum niyam, salat malam ketika manusia semua tertidur lelap. Ini dianggap sepele, padahal ini dahsyat. Kenapa? Salat malam. Asa ajaba asyaka rabbuka maqamam mahmuda, itu di surat Al-Isra. Asa ajaba asyaka rabbuka, karena di saat itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, tempat mulia itu apa? Surga. Apa susahnya? Kemarin kita di Ramadan, buktinya mampu. Ibu-ibu bangun jam berapa? Ke dapur mampu. Bapak juga ikut kan? Meskipun tinggal apa? Tinggal, tapi kan mampu bangun, insya Allah. Kita mampu melakukan qiyamul Ramadan, bahkan tidak terlewat itu 1 bulan. Qiyamul Ramadan. Tapi wasallu bil laili wan nasum niyam. Tapi kenapa? Ketika habis Ramadan seolah itu sesuatu yang mustahil. Padahal kita Ramadan mampu. Ya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan jadi takwa. Wujud takwa itu adalah melaksanakan ketaatan itu. Berarti la'allakum tattaqunnya itu takwanya apa? Ya sholat itu kan sebuah ketakwaan. Infak sedekah itu kan sebuah ketakwaan. Itu yang disampaikan, kata Rasulullah, udkhulul jannata bisalam. Masuk surga bisalam, dengan selamat, lancar jaya, tanpa hambatan. Ya udah, kita mah itu aja tuh, yang 4, yang lainnya tidak. Oh enggak, ini bicara masalah keutamaan. Kalau keutamaan itu lain. Jadi ini 4 amal utama. Karena apa? Karena sahabat itu meskipun amal mereka udah hebat, itu masih bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mali afdal. Mereka kan udah hebat amalnya, tapi ke Rasulullah itu masih nanya, ayul a'mali afdal. Ya Rasulullah, ada enggak amalan yang lebih hebat? Padahal amalan mereka udah hebat, masih nanya, ada enggak ya Rasulullah yang lebih hebat? Kalau kita kan selalu cari yang ringan-ringannya. Sekarang untuk Idul Adha saja, ya saya mau kurban, tapi ada enggak ya yang murah?
Bayangkan aja. Kalau sahabat bukan itu, ayul amali afdal. Ya Rasulullah, ada lagi enggak amalan-amalan utama biar saya kerjakan? Kalau kita enggak mau kurban, cari itu. Ada enggak kambing yang paling murah? Ya. Ada Pak, itu paling murah. Ya. Ada enggak yang lebih dari ini? Ada Pak, itu lebih kurus Pak, itu paling kurus. Udah paling murah, udah paling kurus, ditawar lagi. Tawar lagi, enggak bisa, kurang enggak. Waduh, ini gimana? Padahal saya selalu sampaikan bahwa ini karena kita menghadapi sekarang udah masuk di Zulqa'dah, sebentar ketika di Zulhijjah. Itu saya selalu jelaskan. Itu kurban itu kalau lihat histori, makanya kita harus tahu sejarah. Lihat histori itu, kurban itu hakikatul ubudiyah. Ini para ulama ahli tafsir menjelaskan hakikatul ubudiyah. Kenapa hakikatul ibadah? Hakikat ibadah yang sebenarnya itu dibuktikan dalam peristiwa kurban. Bayangkan, kita saum, karena mungkin kita saum itu satu, ya kan dengan saum sehat, ya. Dengan saum ibu-ibu bisa diet. Dengan saum mungkin belanja bisa lebih ekonomis dan lain sebagainya, anak kos kayak gitu. Itu saum. Tapi mungkin dengan sholat atau tadarus Quran itu ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan tadarus, hati lebih tenang. Tapi bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, itu Ibrahim itu tidak berpikir banyak. Palama talahu lil jabin, nalika ketika Ismail itu sudah ada di depan Nabi Ibrahim, langsung siap sembelih. Itu langsung dipanggil, ayah Ibrahim wa Ibrahim qad sadaqta ru'ya, engkau sudah mewujudkan, meyakini perintah melalui mimpi itu. Kenapa disebut hakikatul ubudiyah? Karena dengan pikiran apapun, dengan logika apapun, itu sangat tidak rasional, susah rasionalisasi. Tapi hakikatul ubudiyah. Kenapa hakikat ibadah yang sebenarnya itu adalah kurban? Ibrahim itu tidak melihat efeknya nanti apa, bisa jadi apa. Tapi yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, ini perintah Allah. Itu hakikat ibadah. Kalau sudah perintah Allah, ya, tidak ada berat, tidak ada ringan. Ini perintah Allah, harus dilaksanakan. Ini yang dilarang oleh Allah. Tidak ada istilah ini kan cuman, ini kan sekedar. Jadi tidak ada sepele, tidak ada dua pele. Tapi kan ini dari siapa? Dari Allah. Itu hakikatul ubudiyah. Ya. Ketika Hajar, ya, ditinggalkan sana Ibrahim, sudah 2 kali bertanya, Ibrahim tidak menjawab. Akhirnya malaikat mengirimkan ilham ke Hajar. Pertanyaan Hajar, Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah Ibrahim? Baru Ibrahim nyaut, na'am, bala, ya ini perintah Allah. Bagaimana jawaban Hajar? Ya, idzan la yudayi'unallah. Kalau begitu perintah Allah, tidak mungkin perintah Allah itu menyulitkan. Ini akidah, ini keyakinan. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya apa? Akhirnya
setelah Rasulullah SAW itu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib, Rasulullah masih tinggal di Mekah sampai nunggu perintah dari Allah, dan akhirnya Jibril menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan engkau untuk hijrah ke Yasrib. Akhirnya tetap ya, waktu hijrah ke Yasrib itu sahabat itu jangan dikira bedol desa. Itu enggak. Itu masih diawasi. Makanya itu mereka itu sendiri-sendiri berdua itu bayangkan apa bekal yang dia bawa dengan kendaraan terbatas atau bahkan tidak berkendaraan. Mungkin bawa makanan, ya Allah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang wafat dalam hijrah, huwa min ahlil jannah, dia ahli surga. Itu akhirnya apa? Ternyata itu strategi Rasulullah. Rasulullah juga ketika sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, ketika mau hijrah juga kan itu pakai strategi. Rasulullah itu menuju ke arah Yaman yang berbalikan, ya, ke arah Yaman, sehingga dia ke arah yang sekarang ada Jabal Sur itu, yang bukit yang sangat tinggi sekali. Terus dia menuju ke arah pantai, ya, sampai cari tempat yang kira-kira aman berlawanan dengan arah Madinah. Artinya apa? Bagaimana supaya terhindar dari radar pengawasan orang-orang meskipun gitu tetap aja ada Surokoh yang datang itu mencoba menghalangi. Tapi berapa kali Surokoh mau melukai Rasulullah, kudanya terpelanting gitu. Sampai akhirnya Rasulullah itu berangkat perjalanan tuh hari ke berapa itu? Hari ke-10. Hari ke-10, 10 hari perjalanan itu, 13 hari perjalanan sampai di Masjid Quba, di kampung Quba, dan beliau di sana membangun masjid. Beliau tinggal di Quba itu dari hari Senin sampai hari Jumat, dan Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Jumat itu di Quba itu. Dan dari Quba meneruskan perjalanan ke Yasrib, ya. Sampai di Yasrib itu bagaimana sambutannya masyarakat, udah menerima ajaran petunjuk Rasulullah, risalah Rasulullah, tapi mereka kan banyak yang belum bertemu Rasulullah. Akhirnya itu unta Rasulullah itu banyak yang narik gitu, maksudnya biar belok ke rumah dia kayak gitu. Tapi kan Rasulullah itu menyampaikan, bilang bahwa biarkan nanti unta ini maunya kemana gitu, mau jalannya kemana. Dan akhirnya unta itu berhenti di sebuah tempat yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Unta itu terdiam di situ, unta melanjutkan jalan, tapi unta itu balik lagi ke situ. Dan akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa rumah yang paling dekat dengan tempat ini dari Masjid Nabawi sekarang itu? Disampaikan itu yang paling dekat itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Akhirnya ya Rasulullah ke sana. Itulah ya bagaimana bisa perjalanan dakwah Rasulullah SAW jadi tidak seindah yang kita lihat sekarang. Islam sudah menyebar kemana-mana, tapi itu mungkin sunnah dakwah yang harus kita ketahui, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami sekarang. Ya Allah, ya, mereka itu ahlu jannah, ahlu surga. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai
menyebutkan kan, ada berapa nanti yang masuk surga tanpa hisab itu? Iya, jadi kalau lihat perjuangan terdahulu mungkin habis sama mereka itu, kita enggak jadi tapi iya, tapi kita berharap ya mudah-mudahan ada kuota tambahan lah gitu, mudah-mudahan kita ada kuota tambahan. Ya Allah, jadi kita sudah seperti ini, ibadah dibandingkan dengan mereka itu kan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, karena mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Itulah gambaran orang yang khusyuk kepada Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan kita mengetahui perjuangan sejarah dakwah Rasulullah SAW itu semakin ya menambah semangat, giroh, motivasi kita untuk selalu bertahan di jalan dakwah. Ya. Jadi kenapa surga? Ya karena perjuangannya berat. Kalau perjuangannya ringan, bukan surga mungkin ya. Kursi dewan juga susah ya, apalagi kursi surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala hilaf dan dosa kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.